Halo sahabat juara, ketemu lagi dengan saya. Siang ini kami akan sharing kembali ya, masih bersama dengan Cides. Ya, Cides. Ya, Cides. Saya akan sharing ya, Cides ya. Bagaimana sih trik menguasai pelanggan ini? Oke, siap, Pak. Siap ya, siap mendengarkan ya. Siap. Oke, ini ampuh sekali kalau dijalankan. Oke, siap. Insya Allah pelanggan akan bertekuk lutut. Amin. Nah, yang pertama adalah banyak mendengar. Jadi Allah menciptakan kita itu dengan dua telinga, satu mulut. Artinya apa? Itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Betul. Jadi kita harus lebih banyak mendengar. Dengarkan ya apa yang disampaikan oleh pelanggan. Dengarkan masukannya, dengarkan keluhannya, dan harus sangat diperhatikan. Catat itu. Ya, harus dicatat. Karena apa? Kata Bill Gates, ya kan? Your most unhappy customers are your greatest source of learning. Keren ya? Keren. Artinya, dengarkan keluhan pelanggan sambil berterima kasih. Karena dari pelanggan yang tidak puas itu, kita akan dapat pelajaran banyak hal tentang kekurangan kita. Ya. Jadi dengarkan keluhan pelanggan itu, sampaikan terima kasih. Artinya kalau masih ada pelanggan yang berkeluh kesah, memberikan masukan ke kita, itu artinya pelanggan itu masih cinta kepada kita. Ya, jadi harus disikapi positif itu. Harus berterima kasih kepada pelanggan-pelanggan kita yang mau memberikan masukan kepada kita. Oke ya, Cides ya. Jadi yang pertama tadi harus banyak mendengar. Ya, tapi tetap harus mendengar yang aktif. Dan dicatat semua masukan dari pelanggan kita. Ya. Kemudian yang kedua, ya. Datanglah di saat mereka sedang happy. Jika kamu ingin promosi atau jualan. Ya, penting ini. Harus diamati dulu. Cuaca bagaimana? Terang atau gelap? Kalau terang, masuk. Disitulah kamu bisa promosi dan jualan. Ya. Tapi kalau suasananya lagi susah, gelap, jangan berani-berani kau promosi ataupun jualan di situ. Terus apa yang kita lakukan? Kalau dia sedang susah, ya kita berempati. Datang. Ya. Jangan pas susah kamu promosi. Tapi justru di saat pelanggan susah kita berempati. Ya, begitu ya. Jadi nomor 2 itu ya. Ya, kemudian nomor 3, pilih tema atau topik yang digemari, disukai dan dikerjakan. Penting lah saat ini. Ya, apa itu tema-tema yang menarik? Sebenarnya tema yang menarik itu masalah keluarga. Tapi kalau kita bicara tema keluarga, itu harus hati-hati karena sangat sensitif juga. Ya. Jadi kalau kita mau berbicara tema tentang keluarga, pastikan kita tahu persis keluarganya. Ya. Contoh misalnya ya, pelanggan itu belum berkeluarga. Tapi bapak ajak ngomong, tanya anaknya berapa. Wah, itu akan bahaya. Bahaya. Ya. Pastikan kita tahu persis. Kalau kita mau ngomong masalah keluarga, pastikan kita tahu persis keluarganya. Ya, kalau kita mau menyinggung keluarga misalnya, oh, ini pelanggan ini anaknya hebat-hebat. Kuliahnya hebat-hebat dan sekarang kerjanya hebat-hebat semua. Tanya itu triknya. Luar biasa. Saya mohon Bu, masukan trik-trik mendidik anak. Ya, sehingga kok bisa hebat-hebat semua anak ibu itu bagaimana? Itu. Ajukan pertanyaan yang
terbuka. Ya, yang terbuka. Ya. Jadi kata Anne Morrow ya, Lindbergh ya, kata Anne Morrow Lindbergh ya, good communication is as stimulating as black coffee and just as hard to sleep after. Kerennya. Kenapa artinya itu ya? Artinya, Pak? Ya, percakapan yang mantap ibarat secangkir kopi hitam yang akan membuat peminumnya itu sulit tidur. Ya, artinya tema pembicaraan yang kita bahas itu selalu diingat-ingat oleh pelanggan kita. Ya, wah, keren sekali ya saya ngobrol sama JIDES tadi. Orangnya nyambung terus ya, saya ajak ngomong apapun nyambung. Memang pemasaran itu marketing harus luas wawasannya. Diajak ngobrol apapun nyambung. Ya, begitu ya, itu trik yang ketiga ya JIDES ya. Kemudian nomor 4 ya. Nomor 4, bangun hubungan emosional. Ya, buatlah pelanggan itu bisa seperti keluarga. Ya, kamu harus tahu hobinya, kamu harus tahu rumahnya. Ya, hobinya apa? Kamu harus mengikuti. Ya, sehingga kalau sampai pelanggan itu seperti keluarga, dia akan mau membantu kita, Pak. Sesulit apapun, kita pasti akan dibantu, dicarikan solusinya. Ya, JIDES ya. Kemudian yang terakhir nomor 5 adalah beri perhatian dan kejutan-kejutan. Ya, ini kalau bisa kita lakukan, ini namanya service excellent. Dia tidak minta, tapi kita berikan. Ya, itu namanya excellent. Ya, sehingga pelanggan itu akan merasa, wah, ini luar biasa ya JIDES ini. Orang lain nggak memperhatikan saya, tapi salesman satu ini sangat peduli sama saya. Ya, sehingga pelanggan ini nanti akan bisa menjadi pelanggan yang loyal. Pelanggan loyal itu selalu membela kita, bisa mereferensikan ke teman-teman yang lain. Ya, bahkan kalau ada yang menjelek-jelekan kita, pelanggan loyal ini akan selalu tampil di depan membantu kita. Demikian sahabat juara ya JIDES, silahkan dipraktekkan. Apalagi trik menguasai pelanggan ya. Semoga bermanfaat dan salam juara.